Ternyata kemarin saudara NP sudah diperiksa di sini, menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi. Kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Sedangkan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Banyak jalan menuju Roma, sebuah frasa kuno yang agaknya mampu menggambarkan sepak terjang Farhad Abbas dalam perjuangannya mengembalikan uang donasi senilai 1,5 miliar ke tangan Agus Salim. Pasalnya, beragam cara tiada hentinya ditempuh Farhad Abbas, mulai dari melayangkan sederet laporan kepada Novi yang kini menyimpan uang itu hingga menolak berbagai undangan mediasi. Pada tanggal 20 November 2024 kemarin, Farhad Abbas pun kembali membuat gebrakan baru dengan memboyong Agus Salim dan timnya untuk menyambangi kantor Kementerian Sosial. Lantas, seperti apakah kunjungan Agus Salim dan Farhad Abbas ke kantor Kemensos kemarin? Agus ke Depsos nih untuk mengadu. Sabar Gus ya. Hari Senin udah operasi Gus. Silakan. Awas, di sini nggak ada kodok. Kita langsung diterima sama Ibu Kepala Biro Hukum, luar biasa. Sama Pak PLT Direktur Pak ya. Makasih semua. Semoga ada jalan solusi. Bukan polisi ya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih semua, semangat. Nah, ini apa? Depsos pembaharuan. Luar biasa. Gus, semangat Gus ya. Semangat. Semangat semua, terima kasih. Doa. Baik-baik semua. Salam buat Pak Wamen. Menariknya, bukan kunjungan Farhadlah yang berhasil mencuri perhatian masyarakat luas, melainkan kata-kata yang ia tuturkan di sana. Pasalnya, dalam kesempatan itu, Farhad memberikan kabar bahwa pihak Kemensos sejatinya sudah memanggil dan memberikan teguran kepada Novi. Dan bukan hanya itu, Farhad Abbas pun membeberkan jika yayasan milik Novi sebenarnya tidak mengantongi izin dari Kementerian Sosial untuk mengadakan penggalangan dana untuk Agus. Lantas, seperti apakah penjelasan Farhad terkait hal itu? Apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa? Diaturannya di mana? Apa ancaman hukumannya, dendanya? Walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan menggunakan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya. Kejaksaan, kepolisian. Ternyata kemarin saudara NP sudah diperiksa di sini, menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi. Kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Gitu. Sedangkan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Ya setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Gitu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin? Pastinya, tanya sendiri sama Novi kan. Lu ada izin nggak? Itu aja kan bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan, legal nggak? Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhad mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya,
Bukan Farhat lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Agak lucu sih dengan statement salah satu oknum yang bilang yayasan kita bodong. Zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak nama yayasan. Ya, ada di website gitu. Tinggal ketik aja Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, itu kan jelas ada alamatnya, ada namanya, ada nomor registrasi yayasan kami juga gitu. Jadi jelas lah. Terus kita pun di sini kan konten kreator Mbak, yang jelas ada pelang di yayasan kita. Dibilang bodong agak lucu sih gitu, karena nggak mungkin juga kalau saya bodong, yayasan kita bodong, terus kita bilang di media sosial, khususnya di YouTube, yayasan kita namanya ini kan itu tidak mungkin. Itu kan menjelekkan nama saya juga dong gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya, walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian, bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Tapi ketika saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian. Termasuk DS, termasuk NT. Kisruh uang donasi bernilai fantastis yang diterima Agus Salim memang tidak ada habisnya menuai sorotan tajam. Mengingat selalu adanya kejutan-kejutan baru yang senantiasa meramaikan jagat maya setiap harinya. Seperti fakta baru yang diucap Farhat baru-baru ini contohnya. Namun mirisnya, hal itu agaknya membuat masyarakat lupa terhadap kondisi miris kesehatan Agus. Hebatnya, upaya dan semangat Agus untuk sehat masih belum padam meski berselimut nestapa. Ya, hal itu pun terbukti dengan antusiasme Agus untuk menjalankan operasi mata di Jakarta dalam minggu-minggu ini. Lantas, seperti apa kabar terbaru terkait rencana persiapan operasi Agus Salim? Langkah selanjutnya, Agus fokus operasi buat hari Senin. Oh, berarti udah ada titik terang ya? Bukan kayak ada uang itu belum bicara, nggak ada bicara uang. Operasi pakai uang pribadi Bang? Apa BPJS Bang? Nggak ada BPJS di operasi. Uang dari Krisnamurti lah dan kawan-kawan lainnya. Kita lihat prosesnya aja sih. Nanti akan dikabarin juga kalau misalnya maupun operasi. Pasti kita kabarin, nggak mungkin kita nggak kabarin gitu aja sih. Kalau untuk operasi kita siap semua sih fisiknya gitu. Cuman kan ada beberapa ya siap lah. Semangat Agus Salim untuk memperjuangkan kesembuhannya memang terpancar jelas dari suaranya yang lantang. Tetapi tidak bisa dipungkiri jika kondisi fisiknya saat ini benar-benar mengganggu psikologis Agus. Bahkan tak jarang Agus sampai harus berlinang air mata merasakan perihnya luka-luka bakar di sekujur tubuhnya. Kenapa? Apa yang Agus rasakan dengan kulit Agus saat ini? Ini yang buat Agus nggak nyaman sih, kulit Agus. Kenapa, Gus? Sakit, perih, nggak bisa tidur Agus. Kan Agus kan udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Hah? Ya kan rasanya ke badan Agus Pak, sakitnya. Coba tunjukkan sebelah mana yang sakit. Ini digerakkan aja susah. Tegang kulitnya mungkin karena luka. Masih basah ya, udah sebulan. Basah. Nggak tahu kok tambah parah boleh. Nggak usah dibuka. Bisa dibuka kan ngikatnya lagi gitu. Nggak usah. Ini Agus punya sakit ini bukan main-main, guys.
Agusnya sakit betul, kulitnya hancur. Itu berarti zat kimianya masih belum keluar sih? Iya. Ditekuk gini aja sakit. Dia nimbul kayak gini yang ngeri banget akunya. Kembali. Iya. Kadang ada yang ada airnya cairan di dalam. Iya. Dia nggak nyaman seperti itu. Gatal lah. Gatal sakit, ini ditekuk gini juga sakit, ini dilurusan gini juga sakit, tegang dianya. Apalagi ini parah banget ini. Ya harus dibiasakan digerakkan, kalau enggak tetap Makanya gue gerak-gerakan biasa, kadang gue sakitnya ngelurusin kayak gini tuh, aduh sakit banget. Makanya gue suruh kalau nggak diperban kayak lengket gitu rasanya. Iya. Sabar bos ya. Jadi kita bawa ke Singapura. Kalau misalnya di Singapura bisa mata sekalian kulit, nggak apa ya. Bahwa Agus ini tipis kemungkinan hanya terus berjuang. Nah, apakah sebelum hari Rabu nanti kita bawa ke Singapura dulu? Kan jadwalnya hari Rabu untuk operasi. Siapa tahu ada keajaibannya terus. Tapi ini kan operasinya estetika aja. Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi, kayak orang yang tertidur. Ya, jadi kalau Agus pun jalan nggak buta kelihatannya, tapi kelihatan lagi tidur. Tapi bisa melirik, tapi nggak ada lagi bola matanya karena dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola matanya udah, jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor, udah nggak bisa lagi. Kecuali ditempel mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Sungguh berat memang perjuangan Agus Salim menapaki hidup barunya saat ini. Ia, di tengah kondisi fisiknya yang terluka hebat, ia harus pula menjalani kisruh hukum dengan Novi terkait uang donasi. Namun semua itu tetap ia hadapi, meskipun sembari tertatih-tatih. Mirisnya lagi, terlepas dari kedua masalah itu, Agus juga masih harus menghadapi kisruh hukum pidana terkait perkara penyiramannya. Di mana beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 19 November silam, sidang perdana perkara pidana penyiraman terhadap Agus sudah resmi dimulai. Di mana pada kesempatan itu, kuasa hukum dari sang terdakwa pun membuka fakta baru. Bahwa kliennya mengaku tidak bermaksud untuk menyiram ke arah mata Agus, sehingga ia pun berharap tidak mendapatkan hukuman maksimal. Lantas, seperti apa tanggapan Agus Salim terkait pengakuan kuasa hukum terdakwa? Serta, apakah Farhad Abbas sebaiknya terjun langsung membela Agus Salim dalam perkara ini? Nah, jadi kalau masalah penyiram Agus, itu berbeda perspektifnya. Perspektif dari Agus sendiri, itu terkait dana donasi. Itu berbeda dengan perbuatan kriminal orang. Kalau perbuatan kriminal orang itu, nggak perlu lagi kuasa hukum karena sudah ada jaksa. Jaksa itu adalah pengacara negara yang digunakan untuk menuntut para kriminal, para pelaku kejahatan. Kita lihat nanti bahwa pada saat nanti Agus hadir di persidangan sebagai saksi korban yang mengalami penganiayaan sampai matanya mengalami permasalahan, nanti akan terjelas gambaran bagaimana perilaku Agus sesungguhnya, sehingga pelaku mau melakukan itu kepada Agus. Karena kita tahu pelaku itu kan membuat matanya Agus bermasalah. Itu kan suatu perbuatan penganiayaan berat. Nah, kita lihat nanti perjalanan persidangan. Ya kalau keterangan dari Aji langsung itu memang kan dia merasakan seperti intimidasi kan ya, atau misal mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada yang mengenai matanya. Nah, itu kan nanti akan diperdalam. Kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari ini telah dibacakan. Kalau dibilang dari intimidasi, saya nggak pernah ada intimidasi sih buat orang sih. Iya. Kalau dia bilang intimidasi, itu kan pendapat dia aja sih. Sangat menyesal. Iya, sangat menyesal. Bahkan baru kemarin saya sudah menjenguk dan melihat berbicara langsung dengan Aji. Dia sangat menyesal ini. Yang sangat disesali adalah bagaimana akhirnya dampak ini kan psikologisnya langsung kepada keluarga dan orang tuanya Aji gitu kan. Artinya ini menjadi pembelajaran dan pendewasaan juga untuk Aji
gitu kan. Yang seperti saya bilang di awal, kita tidak membenarkan ini, tapi juga kita akan melakukan pembelaan dalam sisi tadi. Artinya ketika memang Agus sekarang sedang mengalami luka di mata dan memang target dia pada saat itu tidak ingin menyiram di bagian wajah yang akhirnya mengenai mata. Nah itu yang nanti harus kita coba konstruksikan pembelaan kita di hadapan majelis hakim. Iya, memang Aji itu sebenarnya melakukan ini kan bukan karena dendam yang seperti orang ingin mencelakakan, mengakibatkan luka permanen apalagi mata kan, karena interaksi Aji pun dengan Agus itu kan baru hitungan minggu gitu kan. Nah memang dia kesal pada saat itu dan dia melakukan penyiraman. Nah penyiraman itu kan apakah ditargetkan ke wajahnya langsung Agus atau bukan? Nah itu kan niat itu dan rencana tadi kan harus kita gali langsung dari Ajinya nanti di persidangan. Biar nanti hakim pun melihat dan juga nanti kan jaksa akan menilai gitu loh. Karena ini kan pada akhirnya akan sampai pada pembacaan tuntutan nanti yang dilakukan oleh jaksa. Itu akan mempengaruhi pasal-pasal terapan nanti yang akan dipakai oleh hakim untuk memutus. Ya harus itu kan memang perbuatannya, ya harus menyesal lah dia. Kalau masalah penganiayaan penyiraman itu kan masuk ke faktor penganiayaan yang mengakibatkan orang punyanya cacat. Itu adalah penganiayaan berat. Jadi kemungkinan besar ya hukumannya sudah pasti di atas 5 tahun. Seharusnya kan prosedur itu kan dakwaan itu harus ditanggapi kan. Tapi karena kita melihat memang dakwaannya sudah cukup ya memang sesuai dengan kitab hukum acara hukum pidana, artinya kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung pada masuk dalam pokok perkara. Iya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang memang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Aji melakukan itu yang pertama, dan kedua memang sebenarnya ketika Aji melakukan penyiraman terhadap Agus itu tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam gitu kan dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi mungkin di agenda selanjutnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.